Assalamualaikum Pamal. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabar malam ini? Alhamdulillah baik. Ya, malam ini kan Pamal mau mengcoach Ibu Titi, kan? Iya Bu, iya Bu. Ya, eh, di sini saya sebagai observer ingin mengingatkan beberapa hal yang perlu Pak Jamal eh, bagian dari penilaian untuk seorang coach yang baik. Siap. Di antaranya, untuk coach ini, Pak Jamal harus memiliki kompetensi di antaranya yaitu memiliki kehadiran penuh. Dan yang kedua adalah pendengar atau yang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot dengan tujuan agar dapat menggali potensi dari coaching. Dan dalam coaching ini Pak Jamal menggunakan rubrik penilaian dengan alur Tirta, diantaranya dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Apa bisa dipahami, Pamal? Siap Bu. Insya Allah bisa dipahami Iya. Bu. Ya. Sudah siap untuk melakukan aktivitas? Siap Bu, siap. Ya, insya Allah. Silakan, Pamal. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, Pak Jamal. Ya, Waalaikumsalam. Bu Titi sudah siap ya Bu? Siap, Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Titi, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Jamal. Selamat malam juga. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, Pak. Iya, saya juga senang sekali Bu bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Kayaknya sudah lama sekali ya kita tidak mengobrol bersama-sama Bu. Oh iya, Iya, Pak. ya. Ngomong-ngomong, kita mau membicarakan tentang apa nih Bu? Kayaknya Bu Titi lagi galau ya? Betul, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya saya itu mau curhat soal motivasi dan disiplin murid-murid saya, Pak, dalam pembuatan tugas. Wah, sepertinya menarik sekali nih Bu. Gimana ceritanya? Saya tuh gini, Pak, saya tuh mengalami masalah dengan motivasi murid-murid saya dalam inisiatif membuat tugas. Kemudian disiplin dalam pengumpulannya juga itu ada mengalami kendala begitu, Pak. Saya itu kan sudah cukup lama, Pak, mengajar sebagai guru ini. Kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 20 tahun lah gitu. Oh gitu. Dulu itu kalau murid-murid saya diberikan tugas tuh Pak, cepat sekali responnya. Apalagi kalau saya memberikan tugas itu di kelas IPA. Tidak ada yang namanya tidak buat. Semua siswa buat. Kemudian jawaban mereka pun bervariasi. Pokoknya kreatif-kreatif begitu. Nah, tapi makin lama, makin kesini kok saya merasa murid-murid itu makin rendah Pak motivasinya, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas mandiri. Dan juga dalam disiplin waktu, mereka juga sering terlambat Pak, dan tidak tepat waktu. Oh, begitu ya Bu. Jadi, kita mau membicarakan tentang motivasi dan disiplin murid dalam membuat tugas ya? Begitu ya Bu?
Iya Pak, untuk sekarang sih yang ingin saya bicarakan itu dulu Pak. Baiklah, kira-kira apa ya yang Ibu Titi harapkan dari hasil perbincangan kita ini nanti? Hmm, saya tuh inginnya tuh murid-murid saya nanti mempunyai motivasi yang baik dalam menyelesaikan tugas individu. Hmm. Saya juga berharap mereka mampu mengerjakan tugas itu secara mandiri. Soalnya saya tidak ingin mereka tuh saling kopas begitu loh Pak, saling nyontek, kemudian masalah waktu pengumpulannya juga saya ingin anak-anak itu nanti punya komitmen begitu bahwa kalau waktunya sudah ditetapkan mereka juga tepat waktu begitu. Oh, jadi Ibu Titi ingin mempunyai gambaran supaya murid-murid itu bisa bekerja secara mandiri ya dan disiplin dalam hal waktu pengumpulan tugas ya, Bu. Seperti itu ya, Bu. Iya Pak, betul. Nah, ngomong-ngomong, kondisi seperti apa ya yang selama ini Ibu hadapi saat murid-murid diberikan tugas mandiri, Bu? Hmm, Gini Pak, selama ini tuh kalau saya berikan tugas mandiri biasanya jawaban murid itu kok kayak seragam gitu. Tipe jawabannya bisa sama persis. Bahkan letak kesalahan, coretan itu kok selalu di tempat yang sama begitu. Saya jadi berpikir mana mungkin ya anak-anak yang berbeda kok bisa memikirkan hal yang salah di tempat yang sama begitu. Jadi apakah mungkin anak-anak itu saling nyontek gitu. Nah, di samping itu biasanya tuh waktu pengumpulan tugasnya tuh selalu saja molor, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan gitu Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira hmm, sejak kapan ya ibu itu menyadari bahwa kemandirian dan motivasi serta disiplin daripada murid-murid itu mulai menurun ya, Bu? Hmm, Sejak kapan ya? Kayaknya sih sejak musim COVID itu sih. Iya Pak, betul Kak ya? Betul. Kayaknya sejak 2 tahun belakangan inilah. Oh, oke oke oke. Nah, kalau tidak salah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa jawaban murid-murid dalam mengerjakan tugas itu biasanya sama ya, bahkan Iya Pak. letak kesalahannya sekalipun. Terus murid juga kurang disiplin dalam hal waktu pengumpulannya ya, Bu. Apa benar begitu, Bu? Betul Pak. Nah, menurut Ibu Titi, harusnya itu pekerjaan murid seperti apa ya? Dan bagaimana dengan waktu pengumpulannya? Hmm, Mau saya sih murid-murid itu berlaku jujur begitu loh dalam mengerjakan tugas dan kalau bisa tuh murid-murid itu mandiri sehingga eh, eh, tujuan saya dalam memberikan tugas untuk mengukur kemajuan belajar murid secara individu itu bisa tergambarkan dari pekerjaan mereka begitu. Jadi setiap murid itu saya berharap menjawab sesuai dengan pemahamannya sendiri, tidak copy paste punya teman atau menggunakan aplikasi Google yang sekarang kan banyak ya Pak di apa di aplikasi-aplikasi itu platform-platform untuk menjawab soal-soal itu kan banyak ya Pak, sehingga kalau siswa menggunakan yang seperti itu kan nanti jawabannya pasti akan seragam gitu dan saya tidak mau seperti itu. Saya mau mereka itu menjawab dengan bahasa mereka, dengan apa pemahamannya mereka sendiri kan, bahasa anak-anak dengan bahasa aplikasi itu pasti beda gitu. Jadi maksud Ibu berharap bahwa jawaban murid itu bervariasi sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masing-masing murid ya? Begitu ya, Bu? Iya, betul Pak, begitu. Kalau berkaitan dengan disiplin murid, apa yang Ibu harapkan? Kalau untuk disiplin sih ya saya berharap murid-murid itu bisa komitmen lah dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kita sudah sepakat untuk melakukan tugas itu selama 1 minggu, ya seminggu kemudian harusnya dikumpul. Kalau diberikan waktu 3 hari, ya 3 hari sudah dikumpul. Jadi siswa itu eh,
komitmen begitu, tidak ada alasan bahwa saya lupa. Kan selama ini kan sering-seringnya begitu Pak, anak-anak itu kayak menggampangkan begitu, aduh ibu saya belum bikin kemarin, saya lupa, atau saya yang ini tuh saya yang ini saya belum mengerti begitu. Jadi gitulah pokoknya kurang komitmen gitu. Oke. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang menyebabkan murid-murid tidak bisa mandiri dalam mengerjakan tugas ya, Bu? Apa ya, kalau menurut saya sih mungkin apa ya, faktor motivasi murid mungkin yang rendah, atau bisa jadi bentuk tugas yang saya berikan mungkin yang kurang menarik minat murid, mungkin begitu kali Pak. Begitu ya. Saya yang mungkin yang kurang kreatif kali ya Pak, saya sudah memberikan tugasnya monoton sehingga anak-anak bosan sehingga kurang termotivasi. Oh, begitu ya menurut Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa murid tidak disiplin dalam hal waktu pengumpulan tugasnya. Menurut Ibu, kira-kira apa ya penyebabnya, Bu? Kalau menurut saya ya masih terkait dengan motivasi tadi tuh kayaknya Pak. Biasanya kalau Ibu memberikan tugas, apakah tugas itu sama untuk semua anak? Iya Pak, betul. Biasanya tuh saya kalau tugas kan anak-anak kan punya buku buku PR gitu Pak. Ya ada buku cetak yang khusus untuk anak pegangan anak-anak itu. Biasanya saya ambil dari situ Pak. Biasanya eh, ya saya ambil cari jalan tengahnya lah begitu. Saya ambil soal yang kira-kira bisa dijangkau oleh anak-anak, tapi merata begitu. Soalnya sama untuk satu kelas. Misalnya buka halaman 30 misalnya nomor 1 sampai nomor berapa begitu. Jadi semua anak mengerjakan soal yang sama. Biasanya tuh seperti itu, Pak. Baik. Berapa banyak ya soal yang biasanya Ibu berikan untuk dikerjakan oleh anak-anak tersebut, Bu? Biasanya tidak banyak sih, Pak. Ya, berkisar antara 3 sampai 5 nomor begitu sih. Tapi sering-seringnya tuh 3 nomor yang saya berikan tugas tuh. Tadi kan kalau tidak salah, Ibu sudah sempat mengatakan bahwa jenis tugas untuk semua anak itu kan sama. Begitu ya, Bu? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ya. Nah, apakah Ibu mempunyai gambaran bahwa minat dan kesiapan belajar murid itu memang sama ya? Oh iya, Pak, betul juga sih. Sebenarnya saya memiliki data loh, Pak, tentang itu, tentang minat belajar, tentang kesiapan belajar. Itu saya punya datanya loh. Tapi kenapa ya selama ini saya tidak gunakan? Betul juga sih, Pak. Padahal iya ya, betul ya, minat belajar murid kan beda-beda ya. Kesiapan belajarnya juga beda. Jadi pasti kemampuan mereka dalam memahami pasti beda juga ya, Pak. Iya, betul tuh, Bu Titi. Terus, biasanya apa yang membuat murid terlalu antusias saat Ibu mengajar dan melakukan penilaian di kelas ya, Bu? Oh iya, kalau biasanya itu anak-anak itu semangatnya kalau saya mengajar menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yang biasa, apalagi yang berbasis game itu, Ya, seperti itu loh Pak, yang kuisis yang sekarang lagi tren itu kan, ya. itu mereka senang sekali Pak. Oh gitu. Malah siswa itu biasanya kalau saya pakai kuisis, mereka tuh berlomba-lomba menyelesaikannya lebih dulu, karena kayaknya semacam ada kebanggaan bagi murid yang memperoleh peringkat tertinggi. Kan kalau di kuisis kan biasanya kalau dalam siaran langsung kan ada langsung terpampang, biasanya saya tampilkan di slide papan peringkatnya sehingga mereka dapat melihat siapa yang peringkat tertinggi, kemudian siapa yang kemudian nyusul begitu. Jadi sepertinya anak-anak itu semangat sekali Pak. Mungkin mereka apa ya, terkesan bukan lagi mengerjakan soal tapi lagi bermain game, mungkin begitu kah ya, ya Pak, barangkali seperti itu ya Pak. Wah, luar biasa, Bu. Apakah ada cara lain yang pernah
Ibu lakukan dan anak terlihat sangat semangat Bu dalam belajar? Kalau untuk yang cara lain, ya masih terkait dengan pembelajaran interaktif. Eh, Biasanya selain kuisis, anak-anak itu juga kayaknya tuh semangat juga sih kalau saya menggunakan media pembelajaran interaktif yang lain, misalnya Canva atau ada juga GeoGebra. Itu anak-anak itu kayaknya semangat, ya sedikit-sedikit bergairah begitulah. Pokoknya eh, mereka serius begitu mengamati materi yang saya tayangkan dalam bentuk tayangan bergerak, kemudian menarik begitu. Jadi mereka terlihat senang sekali selama ini seperti itu. Wah, kelihatannya seru sekali ya Bu. Memang anak-anak zaman sekarang ini kayaknya lebih senang dengan hal-hal yang berbau teknologi ya Bu. Ya, betul Pak. Saya jadi penasaran, pengen lihat caranya gimana ya. Dari percakapan singkat yang kita lakukan pada malam hari ini, eh, apa yang bisa Ibu Titi lihat dibandingkan dengan tadi sebelum kita perbincangkan masalah-masalah ini, Bu? Alhamdulillah Pak, setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Jamal, saya jadi punya bayangan apa yang harus saya lakukan agar murid-murid itu termotivasi dalam membuat tugas secara mandiri dan disiplin dalam hal waktu pengumpulan. Oh, Jadi ada gambar tadinya, padahal saya tidak terpikir sih. oh. Nah, dari beberapa alternatif tadi, kira-kira mana nih yang akan Ibu Titi coba lebih dahulu? Kayaknya sih saya mau coba memberikan tugas dalam bentuk game aja Pak, pakai kuisis lebih dulu. Gitu. Soalnya kan di situ juga bisa diatur waktu pengerjaannya, sehingga murid-murid itu tidak bisa mengerjakan jika di luar waktu yang telah disetting. Sehingga satu kali saya berikan metode kuisis ini, sudah dua tujuan bisa saya dapatkan. Ya. Yang pertama, siswa bisa jujur, kemudian yang kedua, siswa bisa tepat waktu karena bisa saya setting di situ sih. Kemudian nanti saya juga mau coba memberikan tugas yang dapat dikerjakan oleh murid sesuai dengan minat mereka. Jadi maksudnya begini Pak, nanti saya mau bikin tugas di mana murid itu bisa mengumpulkan dalam berbagai produk, bisa memanfaatkan teknologi digital yang dikuasai dan diminati oleh anak-anak. Kemudian untuk menentukan waktu pengumpulannya, saya juga akan melibatkan anak-anak dalam menetapkan kapan waktunya. Kayaknya itu alternatif lain yang saya akan lakukan di waktu dekat ini, Pak. Sepertinya keren sekali tuh, Bu. Kayaknya Ibu sudah memikirkan untuk mengimplementasikannya dalam pembelajaran diferensiasi ya, Bu. Ya, Bahkan, sedikit-sedikit lah, Pak. ya, bahkan tadi Ibu juga mengatakan akan melibatkan seluruh murid dalam menentukan waktu pengumpulannya. Ini bukti Iya, bahwa Ibu telah mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Keren, keren, keren. Mantap. iya, Pak. Tadinya saya tuh fokus bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pada proses dan kontennya. Saya malah melupakan kalau ada diferensiasi produk. Saya bisa bersyukur sekali nih Pak bisa mendapatkan solusi malam ini. Nah, dari beberapa rencana tadi, kapan ya kira-kira waktunya akan Ibu lakukan nih? Segera Pak, mungkin di pertemuan besok saya akan mulai coba lakukan rencana ini Pak. Baik Bu, semoga berjalan dengan lancar ya Bu, dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Saya juga pengen nanti kita bisa berbincang untuk membicarakan dan mendengar hasil dari aksi yang telah Ibu lakukan. Baik Pak, siap. Selama Bapak siap mendengarkan cerita saya, curhatan
saya pasti akan berbagi. Terima kasih loh Pak sudah mau mendengarkan curhatan saya, Pak. Iya, Bu. Saya juga senang kok. Baiklah, kita akhiri perbincangan kita malam ini, ya, Bu. Nanti kita Iya, sambung lagi Pak. di lain waktu. Cukup sekian. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Saya mohon izin saya live ya, Pak. Ya, Bu. Iya, Assalamualaikum, Pamal. Waalaikumsalam, Bu. Iya, sudah selesai aktivitas coachingnya sama Bu Al- Titi? Alhamdulillah sudah, Bu. Iya. Setelah Pamal melakukan coaching, eh, kira-kira apa perasaan Pamal saat melakukan coaching terhadap Bu Titi? Alhamdulillah, setelah saya melakukan coaching terhadap Ibu Titi, saya merasa senang sehingga karena pada saat coaching tadi, Ibu Titi sudah banyak mencurahkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada pembelajaran diferensiasi sehingga ada masalah-masalah yang dia dapatkan dan akhirnya kita sudah menemukan solusinya bersama, Bu. Nah, ya. Satu lagi Pak, Ya. setelah Pak melakukan aktivitas tadi, kira-kira menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum Pak? Alhamdulillah proses coaching yang sudah dilakukan tadi bersama Ibu Titi sudah melalui tahapan Tirta, Bu. Ya. Yang terakhir ya Pak, Ya. kalau diminta untuk hal apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses coaching selanjutnya, apa yang Bapak lakukan? Untuk meningkatkan kompetensi untuk kedepannya, yang saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Bu. Sehingga kita Ya. dapat menemukan permasalahan-permasalahan dari teman kita untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Ya, semua yang disampaikan oleh Pamal merupakan alternatif yang terbaik. Hal itu dapat Pamal lakukan dengan berlatih lebih banyak menjadi coaching sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot lebih mudah untuk dipelajari. Ya, sampai di sini saja pertemuannya. Insya Allah ke depan lebih baik lagi ya Pamal. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Iya, Assalamualaikum Pamal. Waalaikumsalam. Saya izin live, Bu. Ah.